Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat sama-sama hadir di kegiatan silat pada pagi hari ini. Dan salawat beliring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama yang saya hormati eh, Bapak Ibu peserta silat yang sudah hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Eh, Baik tidak memperpanjang kata pengantar, langsung saja kita masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hengki Adia Awad yang kemarin sudah selesai melaksanakan diklat di BPK Jakarta, Badan Diklat BPK Jakarta. Ya, jadi beliau akan membagikan ilmu yang telah diperoleh di sana kepada kita semua. Jadi silakan, mari kita simak sama-sama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hengki. Dan nantinya jika ada yang perlu ditanyakan, silakan setelah sesi materi, silakan Bapak Ibu resen atau langsung menulis di kolom chat. Baik, kepada Bapak Hengki, silakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita mengerti, eh, Bapak Ibu dari Kabupaten Kota, sejawat dari Inspektorat, kemudian Bapak Ibu dari Inspektorat Provinsi. eh, Baiklah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkenan dan limpah rahmatnya kita dapat mengikuti Zoom pada kesempatan ini. Selawat beri salam kita akan kepada junjungan kita, manusia terkasih Allah Subhanahu Wa Taala dengan salawat Allahumma sholli ala sayyidina wa ali Muhammad. Semoga kita dapat mendapat sawat nantinya di kemudian hari, insyaallah. Oleh Bapak Ibu, eh, pertama kami sampaikan bahwa kami dari Inspektorat Provinsi kemarin minggu lalu tanggal 13 sampai tanggal 16 kemarin April eh, itu mengikuti diklat manajemen risiko kolaboratif di BPK, Diklat BPK Jakarta. Eh, Diklat ini diikuti sebagai eh, memang kita diarahkan mengikuti diklat sesuai dengan kebijakan bahwa kita harus mengikuti minimal jam diklat pertama. Kedua, kenapa kami Kecil suaranya, mengambil Pak. ya, kenapa kami ngambil terkait dengan risiko ini? Karena memang pada dasarnya mungkin kalau Bapak Ibu mungkin lebih paham daripada kami sebenarnya. Karena kalau kita bersama, ketika klasifikasi dari risiko udah sangat banyak sekali. Kalau kita lihat di BPKP itu ada CGCAE, CGRE, CGRA, CRL, CGRS, dan lain sebagainya. Nah, kalau diklat substantif di BPKP sendiri itu banyak, ada di risiko tingkat dasar, lanjut, eksekutif, PPBF, CP dan lainnya. Namun kami mencoba mengambil BPK. Kenapa? Karena kami ingin mencoba mendapatkan site yang berbeda dari lembaga pemeriksa lainnya, sehingga kita diharapkan mendapatkan satu sisi yang sedikit berbeda. Pertama, kedua, kami juga ingin memahami bagaimana BPK sendiri memahami dia pemahaman mereka terkait dengan risiko sini, terkait risiko ini. Karena kita seperti biasa kita selalu mengadopsi kode BPKP, sehingga kami ingin mengetahui apakah misal BPK dia ada juga melaksanakan risiko, seperti apa pelaksananya, itu yang ingin kami coba ketahui. Itu dasarnya kenapa kami mengambil di BPK Bandiklat Jakarta. Jadi pada dasarnya itu secara kesimpulannya memang BPK dia juga melaksanakan berisiko. Nah, itu dengan mungkin sedikit pendekatan berbeda ataupun dengan tujuan yang sama. Kalau kita menggunakan per BPKP, kalau mereka menggunakan ISO 31000/2018. Dan kemudian karena kami mengikuti di BPK, kami juga banyak mendapatkan pemahaman terkait dari asal teori awal dari terkait dengan benjing berisiko sendiri. Kalau kita biasanya
di kantor mungkin kita langsung kepada risk register. Kita cek alisanya, kita buat sebabnya, pencatatan risikonya, dampak, akibatnya. Dan kemudian ada juga yang terbaru manajemen berisiko, walaupun saya sendiri belum ikut untuk tim ini. Namun eh, kita juga pengen lihat dan kita dapatkan dari BPK teori dari dasar yang kami dapatkan apa itu risiko sebenarnya. Sehingga kita dapat mendapatkan set yang berbeda dari BPK. Oke, saya coba sharing bahas materinya. Udah nampak, Pak Rival? Sudah Bang, lanjut. Sudah nampak. Oke, kita mulai dari awalnya. Kalau bisa kita bicara tentang praktik. Kalau praktik sepertinya tidak perlu dipertanyakanlah kemampuan dari teman-teman dan rekan sejawat dari APIP Kabupaten Kota. Mau kita mulai dari teorinya. Kalau saya lihat sendiri dari bahan teori dari BPK sendiri, kayak gua nggak terlalu banyak dengan teori awalnya. Oke. Tujuan dari menyisiku adalah kita nanti bisa memahami risikonya, prinsip dan kerangka kerjanya, kemudian risiko dan praktiknya. Jadi ini ada tiga gambaran besar. Kita bicara teori awalnya, kita bicara kemudian prinsip risiko, kita bicara kerangka manajemen risiko, dan terakhir nanti kita lihat gimana tata laksananya di BPK. Kenapa berisiko, mana yang berisiko itu perlu? Jadi berisiko perlu gimana supaya kita menghadap adanya ketidakpastian. Kita menghindarkan ada masalah sehingga muncul menjadi bencana nantinya. Itu awal mulanya. Jadi ada masalah adalah risiko yang telah risiko yang telah menjadi kejadian itu menjadi masalah. Dan bencana adalah masalah tidak bisa kita kendalikan lagi dan itu menimbulkan dampak yang sangat besar, itulah bencana jadinya. Jadi risiko adalah ketidakpastian masa depan yang kan bisa mengganggu pencapaian dari organisasi. Ada beberapa pengertian secara umum, ada KBBI-nya, dari ISO, dan dari KOSO. Berdasarkan ISO 31000 2018, jadi risiko adalah ketidakpastian yang berdampak kepada sasaran. Ada tiga item di sini, ada peristiwa, ada penyimpangan, sehingga mengganggu pencapaian dari sasaran. Jadi inilah secara inisinya, efek adalah penyimpangan dari apa diharapkan, ada ketidakpastian, dan kemudian ada sasaran yang harus kita capai dalam berbagai tingkat. Pak Reform minta tolong ingatkan nanti kalau saya sering agak cepat biasanya kadang-kadang bicaranya. Jadi indikasi yang menunjukkan Ya. Ini ada beberapa istilah dari risiko. Kamus Besar Indonesia menyatakan akibat kurang menyenangkan dari suatu perbuatan tindakan. Kadang ada dari definisi of language, situation involving exposure to danger. Ada putusan Mahkamah Agung menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Permen ada juga menyatakan itu peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang berdampak negatif atau mengancam pencapaian tujuan dan atau sasaran organisasi. IA menyatakan the certainty of event occurring that could have an impact of the achievement of the objectives. This is measured in the term of
consequences and likelihood. ERM menyatakan risk is a combination of probability of an event and its consequences. Consequences can range from positive to negative. HCISO menyatakan effect of uncertainty of on objectives. Oke, jadi sepertilah kira skemanya, adanya kemungkinan peristiwa atau kita hanya berisiko yang mengakibatkan negatif sehingga mencapai pencapaian tujuan sendiri. Jadi inilah skema gambarnya, ada pemicunya, apakah eksternal, artinya akibat dampak terhadap proses, kemudian menghasilkan deviasi dari pencapaian tujuan dan sasaran yang kita targetkan. Dengan banyak risiko, kita harapkan adanya proaktif dan pelindungan nilai. Dengan tidak adanya risiko, maka keputusan kita akan reaktif dan sehingga menghabiskan alokasi sumber daya kita secara tidak efisien. Jadi kita harapkan dengan risiko adanya peningkatan kerja, kemudian pengambilan keputusan berdasar dan adanya optimasi penggunaan sumber daya. Risiko terkait dengan masa depan, ada probabilitas kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi di atas satu adalah kemungkinan, ada ketidakpastian, dan tindakan kita dari manajer adalah mitigasi dan cara tindak pengendalian atau preventif. Sekarang kalau masa kini itu udah jadi masalah. Kalau terjadi ketika ternyata risiko tersebut terjadi. Jadi untuk menganalisa risiko itu manajer wajib menggunakan analisis akar masalah RCA, Root Cause Analysis. Jadi kita cari dari sebabnya kenapa yang paling dasarnya. Dia nanti ada beberapa tingkat. Jadi dicarilah ala why yang paling dasarnya nanti. Sehingga didapatkan solusi atau tindakan perbaikan atau mitigasi. Skala berisiko ada mikro, meso di pertengahan sehingga mencapai target atau untuk pencapaian sasaran. Kemudian pengganggu atas efisiensi, operasi, dan keuangan. Dampaknya kerja menurun dan bisa terjadi kerugian finansial atau tumbuh BK atau makronya bisa menjadi ancaman dan bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi. Ini metriknya dari si waktu, risiko masa depan, dampaknya ke organisasi secara luasnya, dan tindakan manajer adalah melakukan mitigasi dan rencana tindak pengendalian atau preventif. Masalah adalah yang telah terjadi, fokus waktunya adalah masa lalu, realitas, dampaknya sama, organisasi akan terganggu. Tindakan manajer adalah mencari RCA-nya, analisis akan masalah dan resolusi. RCA juga bisa kita gunakan menganalisa risiko yang akan terjadi. Jadi kita pisahkan risiko masa depan, masalah adalah masa lalu atau masa sekarang yang telah terjadi. Bencana adalah masa kini dan masa depan, dampaknya lebih besar lagi ada kehidupan masyarakat. Kita lanjutkan. Imaging risk ini sejenis pemahaman saja bahwa adalah risiko baru atau risiko yang sudah ada namun berevolusi dalam kondisi baru. Dia belum sepenuhnya dipahami dan belum berwujud, tapi berpotensi menjadi signifikan di masa depan. Ciri-cirinya belum banyak data historis, sulit diprediksi dan berkembang. Contohnya misalnya penggunaan AI sekarang udah banyak, ternyata kita mengambil penggunaan AI dalam pekerjaan kita, kemudian risiko perubahan ekstrim. Ada dua analogi populer yang mengabarkan jenis risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Jadi kita sedikit besar dari tradisional ke yang lebih modern. Dia mempunyai kalau Black Swan is an unpredictable event that is beyond normal in is never expected. Jadi Black Swan sangat jarang terjadi, namun mempunyai dampak yang besar. Greenhouse is a probably event with high impact that can be referred to as emerging distress. Jadi Greenhouse itu dia nampak tapi sering kita abaikan. Jadi secara pengertiannya, jadi Black Swan adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi, sulit diprediksi, tetapi memiliki dampak yang sangat besar.
Ciri-cirinya di luar perkiraan normal, tidak terdeteksi sebelumnya, dampaknya disruptif sistemik. Contohnya seperti yang terjadi kemarin. Kemudian Rhinos risikonya besar dan sangat mungkin terjadi, terlihat jelas namun sering diabaikan. Cirinya terlihat bisa bereaksi, berdampak besar, dan bisa menyebabkan penundaan atau kegagalan dalam mengambil kebijakan. Contohnya, kerusakan negara, perubahan iklim, kemudian risiko korupsi yang kita biarkan. Risiko baru tadi, dia bisa menjadi, atau emerging risk tadi bisa menjadi Gray Rhinos. Dan di sisi lain, Black Swan juga bisa menjadi emerging risk, bisa menjadi Black Swan dia kalau dia tidak terdeteksi sebelumnya. Ada tiga konsep sistem yang harus diintegrasikan sebenarnya. Dan memang kita praktek memang susah kita laksanakan, dan memang harus kita paksakan masuk ke dalam sistem internal pemerintahan kita sendiri. Jadi ada perencanaan strategis, ada manajemen kerja, ada manajemen risiko. Seharusnya itu manajemen risiko dia integrasi langsung dengan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, sehingga memberikan nilai tambah kepada organisasi. Secara konsepsinya, jadi pencapaian itu sejalan dengan materi manajemen risiko. Pencapaian itu harus berbanding lurus dengan yang berisiko yang kita susun. Jadi kalau itu tidak dicapai, seharusnya risikonya memang tidak terdeteksi secara maksimal. Dan kalau risiko ikut penyakit besar, seharusnya mengidentifikasi bahwa terlakukan manajemen risiko secara maksimal. Jadi ada garis ketahanan dari untuk pencapaian indikator kita. Jadi ada ketahanan, jadi ada bauran risiko yang seharusnya muncul dalam pencapaian strategis dan IQ dari organisasi dalam intervensi di sini. Ini contoh terkait dengan edukasi risiko dari perjalanan menuju kantor. Tujuannya lah datang sebelum pukul 9 sehingga rapat dimulai pukul 9. Ada risiko di situ, ada ketidakpastian di situ. Maka itu, misalnya ketidakpastian apakah dapat bangun tepat waktu, apakah taksi tidak akan tepat waktu, ada apakah akan datang dan tepat waktu, apakah sampai jalan ke rapat tepat waktu. Ada event, apakah jam rusak, terlambat, dan ada konsekuensi. PPK mengartikan ini menggunakan konsekuensi, dan itu sama dengan kita menggunakannya dampak. Katakannya adalah mulai dari penyebabnya tidur kemalaman, jalanan berlubang, rata genang, banyak galian. Risikonya adalah bangun telat, taksi telat, tertunda, jalan mutar. Sikap punya bangun jam 4.30, tiba 6.30, kemudian tiba 7.30, dan tiba pukul 7.45. Sedang boleh dari kita bangun pagi, naik taksi ke stasiun, naik ke stasiun dan berjalan ke kantor. Jadi ini kita harapkan pengendalian atas sebab tersebut. Kita tidur cukup, kita lakukan jalannya mulus, dan keadaan normal, dan ada alternatif. Jadi kita harus mempertimbangkan gimana untuk ini contoh John, harus mempertimbangkan gimana untuk tujuannya agar bisa mandi rapat sebelum jam 9. Ada ketidakpastian gimana cara mengendalikannya. Sasaran kita sepertinya kita sangat paham. Ada SMART, specific, measurable, attainable, ada mengartikan ada atau menggunakan achievable juga sama. Kemudian relevant, time bound. Jadi ada beberapa indikator yang kita sama paham terkait dengan pahaman SMART. Apakah secara sudah jelas apa saja peristiwa yang mungkin terjadi, apa penyebabnya, dan apa dampaknya pada sasaran akhir. Kita harus menyiapkan persib terkait dengan risiko, ada Nih, awak tuh ketidakpastian, menjadi mana pun nih ada surat tugas. ada dampak, dan ada sasaran.
risiko mengacu kepada di umumnya dalam bentuk sumber risiko, kondisi peristiwa, dampak dan kemungkinan kejadian. Tidak ada aturan baku mengenai cara memberi nama risiko. Namun lebih adalah gimana kita mengartikan apa risiko itu ya bisa mengganggu pencapaian tujuan. Jadi tidak ada standarnya. Tapi analisa dan memang kalau bisa dipahami bersama seperti apa bentuk yang kita uraikan terkait dengan risiko tersebut. Jadi ke- satu satu tagline adalah definisi proporsional adalah karena terjadi satu sebab maka telah terjadi peristiwa risiko sehingga mengakibatkan efek pada sasaran. Ini kalimat definisi proporsional supaya yang bisa kita gunakan secara umum. Karena terjadi satu sebab maka telah terjadi risiko sehingga mengakibatkan efek pada sasaran. Ini contoh uraiannya. Peneramaan risiko mobil, definisinya adalah hati ruang jalan, kemudian peneramaan risikonya juga rotak, peneramaan risiko menurunnya rotasi, ada peneramaan risikonya merokok. Ada. Ada beberapa metode memahami risiko. Ada metode Dakar, ada metode Dasar Schroeder. Dakar membagi risiko menjadi beberapa kategori. Ada risiko bencana, risiko ekonomi, risiko operasional, risiko strategis. Kemudian ada lagi pengertian dari Anderson adalah kategori risiko berdasarkan risiko strategis, risiko operasional, risiko ekonomi, risiko bencana. Tapi konsep dasar, konsep konsep konsepnya adalah bagaimana risiko tersebut dapat dikelompokkan dan diindikasi secara memadai sehingga kita dapat menentukan langkah yang paling tepat untuk bisa memitigasinya. Cara mengamati risiko kita adalah melalui observasi, analisis sejarah, bisa menggunakan konsultasi ahli, kemudian menggunakan sumber informasi dan kita melakukan evaluasi risiko yang telah ada. Yang perlu kita lakukan adalah mampu memitigasi risikonya, mengambil keputusan yang lebih baik dengan adanya pemahaman tersebut, sehingga kita melakukan perlindungan terhadap kerugian yang mungkin timbul, sehingga dan kita melakukan perencanaan lebih baik sehingga meningkatkan kinerja kita. Siapakah pemilik risiko? Pemilik risiko adalah seluruh lini dari organisasi, mulai dari seksi, mulai dari kalau ini konversinya dari BPK, seksi, departemen, divisi, direktorat, atau korporasi. Kalau kita mungkin mulai dari eselon 4, 3, 2, kemudian kalau dari kita ada nanti strategis ke Pemda jadinya. Jadi tapi menartikan bahwa seluruh lini harus menjadi pemilik risikonya. Kalau kita menggunakan sekarang UPG, unit pemilik risiko ada. Jadi bentuk dari atas ke bawah adalah mendelegasi tanggung jawab. Bentuk dari bawah ke atas adalah akuntabilitas pertanggungjawaban atas pengendalian risiko yang ada. Di bentuk lainnya ada kepala seksi, kepala departemen, divisi, direktur, dan direktur of komisioner. Jadi konteks sama, setiap lini dia harus membedakan risiko masing-masing. Dan dari paling atas ke bawah memberikan peligasian responsibility, dari bawah memberikan accountability-nya. Risiko dikelola melalui kegiatan koordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi tingkat risiko, serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan kinerja yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dalam mengelola risiko pada tingkat yang diterima. Jadi kita diharapkan risiko bukan sekedar pasif, tapi aktif bisa dikendalikan, bisa aktif kita memberikan risiko tersebut sehingga dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Dengan risiko, dengan adanya manajemen risiko, diharapkan kita dengan lebih proaktif, kita bisa mengantisipasi lingkungan cepat berubah, memberikan dasar yang kuat dan struktur untuk keputusan, serta menggunakan alokasi sumber daya yang efisien dan optimal. Kalau tanpa risiko, itu menjadi reaktif, kita akan kaget terhadap insiden tidak terduga karena kita tidak memprediksinya. Pengambilan keputusan lebih impulsif saat ada krisis, serta akan menimbulkan pemborosan sumber daya untuk pemulihan.
Ini konsep organisasi secara umum dengan adanya berisiko. Jadi akan membantu organisasi untuk pencapaian sasarannya, menjamin lebih proaktif untuk mengendalikan adanya potensi adanya gangguan terhadap pencapaian tujuan, organisasi akan lebih tahan dia terhadap adanya kekendala, sehingga penggunaan efisiensi sumber daya lebih lebih maksimal. Dasar keputusan di perencanaan yang kuat dengan berbasis risiko dan dapat menimbulkan kepercayaan dari pemangku kepentingan atau stakeholders, dan risiko akan membimbing organisasi untuk patuh kepada terhadap aturan. Ada 4 manfaat inti dari pengelolaan risiko, mulai dari kualitas perencanaan dan kerja yang lebih meningkatnya akuntabilitas organisasi, meningkatkannya mutu informasi dan hubungan pemangku kepentingan yang lebih baik. ISO 31000 2018 yang menjadi standar, yang menjadi acuan dari BPK. Kemudian ini dan kemudian kita sandingkan dengan kepunyaan BPKB yang dia itu BPKD BPKP nomor 4 tahun 2019. Ada 3 konsep di sini: konsep prinsip, konsep framework kerangka kerja, dan konsep proses. Proses ini yang sedikit berbeda antara antara BPK dengan BPKP. Tapi tidak menghilangkan tujuannya, tidak menghilangkan apa tata kerjanya. Kalau BPK, dia prosesnya dia menentukan duduk lingkup, konteks dan kriteria. Kemudian penilaian risiko dilakukan dengan identifikasi risiko, analisis risiko, observasi risiko, kena adanya pelaku risiko, dan lakukan komunikasi dan konsultasi, dan pemantauan dan tinjauan. Selanjutnya ada pencatatan dan pelaporan. Kalau BPKP, dia mengidentifikasi dulu kelemahan lingkungan penilaian internal, kemudian risiko terbagi atas penetapan konteks dan tujuan, kemudian ada identifikasi risiko, analisis risiko, dan kemudian ada kriteria pengendalian, dan ada di situ juga ada informasi dan komunikasi dan pemantauan. Jadi ini aja yang membedakannya dengan antara BPK dengan ISO 1018 dengan BPKP, Perdep, BPKD, BPKP nomor 4 tahun 2019. Gitu. Nanti kita tunjukkan juga kata kerja antara BPK dengan BPKP. Secara konsep tidak ada sama, mungkin sedikit membedakan tata cara penyampaian dan penulisannya saja. Tapi karena kita menggunakan diklat BPK, mungkin kami tentu lebih diarahkan untuk memahami dari sisi BPK-nya, namun BPK tetap menyandingkan dengan yang yang kita gunakan selama ini, yaitu di BPKP-nya. Jadi secara sektor manajemen berisiko eh, ada tiga komponen, tiga elemen yang akan saling bersinergi. Ya, ada prinsip manajemen risiko, risk management principles, risk management framework, dan proses manajemen risiko. Inilah prinsip manajemen risiko. Jadi prinsip adalah tujuannya adalah penciptaan dan pelindungan nilai. Ada nilai integrasi di situ, terstruktur dan komprehensif, dapat disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik tersedia, faktor manusia dan budaya, dan perbaikan berlanjutan. Kita uraikan satu persatu. Integrasi, jadi risiko dia terintegrasi ke dalam proses keuangan, operasi dan strategi. Kemudian struktur dan komprehensif itu dia masuk ke dalam struktur organisasi dan membauri seluruh kegiatan dalam organisasi tersebut. Kemudian risiko dapat disesuaikan untuk apakah konteks internal atau eksternal organisasi. Jadi risiko sangat fleksibel sebenarnya, tidak kaku. Dan dia harus diarahkan bagaimana dia memahami apa yang dibutuhkan organisasi dan gimana apa-apa saja kegiatan yang mungkin tidak tercapai sesuai dengan target karena ada hal ketidakpastian tersebut.
inklusif. Jadi kita mempertimbangkan input, proses, dan hasil. Jadi teman organisasi masuk ke dalam organisasi tersebut. Dinamis, jadi risiko merespon perubahan, dia bisa berubah, bisa hilang, bisa muncul terkait dengan aktivitas yang ada dalam organisasi. Dia mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi atas apapun kegiatan yang ada. Informasi yang ada yang historis, saat kini, dan harapan masa depan itulah yang diolah sehingga memberikan informasi yang tepat waktu, jelas tersedia bagi pemangku kepentingan. Risiko terkait dengan person orang, bukan sistem. Jadi oranglah yang sangat apa namanya berperan dalam pengendalian risiko tersebut. Sistem membantunya. Sini adalah eh, perbaikan kelanjutan. Jadi eh, risiko tersebut bisa berubah dia terus sesuai dengan gimana kondisi organisasi. Secara pengelompokan itu dapat kita yang 8 item tadi kita kelompokkan jadi desain, katalis proses, dan respon adaptif. Penerapan ISO 14000 itu diharapkan risiko menjadi DNA bagi organisasi. Jadi kalau nanti larinya sebenarnya nanti ke arah budaya kerja. Jadi setiap pesan dalam organisasi dia memahami risiko tersebut, memahami risiko mulai tingkatan terkecil sampai dengan pimpinan. Oke, kita masuk pada konsep berikutnya. Tadi konsep prinsip manajemen risiko. Sekarang kita masuk kepada kerangka kerja manajemen risiko. Ya mau disambungin nih, mau malas pakai headset. Ini lebih kepada dari segi kepemimpinan sebenarnya. Jadi kita ada tujuan kelola, kepemimpinan, strategi, dan organisasi. Jadi bagaimana manajemen risiko membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi secara signifikan. Ada kepemimpinan komitmen di sini. Ada mulai dari perencanaan, penerapan, evaluasi, perbaikan, integrasi. Kepemimpinan adalah kepemimpinan dan komitmen adalah terdiri atas implementasi komprehensif, penetapan arah, pengawasan sumber daya, dan struktur kredibilitas. Jadi, manajemen puncak pengadaan pengawas memastikan manajemen risiko terdeteksi pada semua aktivitas organisasi melalui 4 mandat utama. Kemudian ada 2 istilah di sini, risk leadership dan risk leader. Risk leadership adalah gimana itu jiwa dari pemimpin risiko tersebut. Kalau pemimpin risiko adalah kita dengan tanggung jawab profesional dari pemimpin risiko. 4 pilar tanggung jawab pemimpin risiko adalah dia harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan partnernya, itu strategi partnership, dia memimpin secara ke dalam executive leadership-nya, membangun budaya organisasi kita harapkan, kemudian organizational capability. Kompetisi kritis pemimpin risiko, jadi kompetisinya bagi pemimpin risiko adalah bisa membaca konteks, berani, komunikasi efektif, integritas dan etika, dan kredibilitas. Mengerti aktivitas serta kelola risiko, ada manajemen puncak, kepala daerah, ada pengawas sektorat, unit manajemen risiko, jadi UPG pada masing-masing apa namanya UPG eselon masing-masing eselon. Struktur manajemen risiko di pusat adalah seperti ini. Ada menteri, komisi eksekutif, unit pengendali, unit operasional, ada unit risiko dan inspektor jenderal. Ini pertama, ini kedua, ketiga. Ini pertama kalau di kita itu unit pengendali risiko, lini kedua bisa itu sebagai koordinator, Bapeda seharusnya, kemudian ini ketiga adalah inspektorat kalau kita. Kita lanjutkan. Kita masuk pada proses manajemen risiko. Pertama tadi prinsip manajemen risiko, kedua kerangka kerja manajemen risiko, dan sekarang adalah proses manajemen risiko. Ada proses bisnisnya terkait dengan corporate plan, sustainability, supply chain, financial, audit, dan lainnya.
proses bisnisnya risk based planning, sustainability risk management, supply chain risk management, financial risk management, risk based audit. Jadi proses bisnis tadi yang kemudian ditambahkan dengan bauran risiko dalam masing-masing bentuk proses tersebut. Ini adalah dengan identifikasi risiko, kayaknya tidak perlu oh, lebih sudah mulai ke teknis. Kemudian teknik identifikasi risiko, mulai dari kajian dokumen, seperti kajian dokumen, kemudian pencari informasi, kemudian analisis stakeholder. Kita juga nanti memahami adanya risiko kehilaran, risiko yang melekat ke organisasi, kemudian adanya risiko residual, dan risiko sekunder. Risiko residual adalah risiko setelah adanya pengendalian, tetap ada residualnya. Oke. Teknik identifikasi risiko mulai dari brainstorming, kemudian yang kemudian ada lagi kita lebih spesifikkan verbal brainstorming, nominal brainstorming, dan electronic brainstorming. Ada lagi teknik cost and effect analysis seperti Venn diagram. Nanti kita uraikan lebih lanjut. Ini bentuknya, contohnya cost effect analysis. Kemudian ini bentuk dari Venn diagram saya yakin Bapak Ibu udah sangat familiar dengan ini. Kemudian sumber-sumber risiko, ada lingkungan eksternal, ada lingkungan legal, lingkungan fisik, lingkungan pesaing, lingkungan sosial, consumer, supplier, profesional, ekonomi, lingkungan politik. Ini contoh dari cost analysis berbasis ISO 31000. Ada risiko keuangan, kemudian penetapan PD tidak berimbang, ekonomi daerah menurun, belanja terbesar, penurunan dana transfer. Nah, kemudian diturunkanlah kepada baik paling kecilnya, misal utang masa lalu berlebihan, estimasi belanja tidak terlalu besar, estimasi belanja terlalu besar, estimasi SPD yang rootnya. Ini contoh rootnya. Kemudian ini yang root paling penjawab paling turunnya, yang paling rendahnya. Misalnya sesuatu baru yang tidak saling terintegrasi. Kemudian kita kelompokkanlah itu kalau kita kelompokkan menjadi masalahnya apakah di man-nya, manusianya, money-nya, metode, machine, atau material, penyebab hakikinya, apa penyebab hakikinya. Ini yang digunakan BPK, dia mengindikasi risiko politik, operasional, risiko hukum dan peraturan, risiko sosial, risiko lingkungan hidup, risiko teknologi, risiko antar pemerintah, risiko ekonomi, dan risiko reputasi. Pembagian kriteria risiko, kriteria risiko adalah kriteria konsekuensi, kemungkinan kejadian, kriteria efektivitas penilaian risiko, peringkat risiko, kemudian ada evaluasi risiko, ada evaluasi risiko di sini, ada selera risiko, dan prioritas risiko. Ini kriteria dampak, tidak signifikan, kecil, sedang, besar, katastrofik. Dan ini yang kita tentukan di awal dulu sebenarnya. Apakah melalui, kalau kita menggunakan, apakah misalnya melalui pergub atau melakukan SK di inspektur, sehingga kita tentukan dulu apa ada kadang ada 5 kriteria, kadang 4, tapi diidentifikasi dulu pemahaman dari 1, 2, 3, 4, 5-nya. Ini skala kemungkinannya. Ini secara umum, tapi bisa diuraikan kembali sesuai dengan yang direncanakan. Ini metrik resikonya, tidak signifikan, minor, moderat, signifikan, disampaikan tadi. Dari segi kemungkinannya, hampir pasti terjadi, sering terjadi, kadang terjadi, jarang terjadi, hampir tidak terjadi.
Nah, ini sedikit juga membedakan antara antara eh, kita yang gunakan dengan WPKP. Kalau kita menggunakan untuk skor risiko menggunakan non a priori ini, jadi kita langsung kalikan antara antara impact dan likelihood. Namun BPK dia menggunakan eh, yang a priori. Jadi eh, 5 di dampak dengan 5 likelihood, dengan 5 likelihood itu sangat berbeda. 4 di impact dengan 4 di kemungkinan juga berbeda. Dan secara pembuatannya impact akan jauh lebih besar daripada kemungkinan. Jadi dia tidak menggunakan perkalian. Jadi misalnya 5 di dampak dengan 5 di kemungkinan akan berbeda nilainya untuk skor oleh WPK. Saya tidak menyatakan ini, kita tidak menyatakan ini benar salah, tapi inilah ini terkait dengan eh, apa namanya, pemahaman dan keseragaman, dan ya artinya pemahaman kita sendiri terkait apa cara kita menentukan nilai skor dari risiko tersebut. BPK menggunakan a priori, BPK menggunakan a priori. Tidak untuk dipertentangkan, cuman kita menyatakan nilai skornya, metode penentuan nilai skornya berbeda, itu saja. Ini adalah skema dari risk and control, inherent risk, di risiko sebelum melakukan tindakan apapun. Setelah melakukan tindakan pengendalian, sudah dilakukan pengendalian, jadi tinggal sudah risk, kemudian dilakukan mitigasi, sehingga tinggallah itu testing risk, risiko yang bisa diterima. Ada beberapa perlakuan terhadap risiko, mulai dari menghindarinya, berbaginya, transfer, kemudian mengurangi atau mitigasinya, atau menerima risiko tersebut. Jadi dari 5 turban tersebut harus kita pilih salah satunya. Tapi tentu kita milih berurutan mana yang paling pas untuk itu. Apakah dapat dihindari? Tidak. Apakah dapat distor atau dibagi? Tidak. Apakah dapat dimitigasi? Tidak. Maka harus diterima risiko tersebut. Kemudian dari situ pemotongan yang kecil ulang. Jadi perlu perlu dilakukan pemotongan berkelanjutan terhadap risiko yang ada, sehingga risiko tersebut dapat selalu diupdate dengan kondisi terbaru dari kegiatan kita, termasuk lingkup dan konteks kriterianya, apakah ada perubahan, kita ambil risikonya, analisis risiko, apakah masih valid tidaknya, kita evaluasi apakah proses risiko berubah, dan lakukan perlakuan. Kemudian pencatatan pelaporan. Tujuan adalah untuk mengkomunikasikan berbagai aktivitas proses risiko dan keluarnya melintasi seluruh area organisasi, menyediakan informasi bagi pengambil keputusan, memperbaiki aktivitas proses manajemen risiko, membentuk interaksi dengan stakeholder termasuk mereka yang bertanggung jawab dan akuntabilitas terhadap aktivitas risiko. Di Pemprov kita untuk pelaporan itu ada 2 pelaporan triwulan dan pelaporan tahunan. Kedua pelaporan tersebut disampaikan kepada gubernur dan kepada inspektorat. Itu yang perda kita mengaturnya. Kemudian ada konsep penguatan budaya risiko. Jadi Yo, mungkin gitu aja, Pak. risiko adalah perilaku semua personil dalam berinteraksi dan bersih terhadap sesuatu yang berkaitan risiko. Jadi perilaku manusia dan budaya mempengaruhi secara signifikan semua aspek risiko, dan diharapkan risiko tersebut telah eh, telah menjadi apa namanya, mulai dari tingkat awal sudah menjadi suatu pemahaman, suatu menjadi eh, apa namanya, sudah dipahami dan dilaksanakan oleh masing, mulai dari personal etiknya, menjadi kemudian behavior secara kelompoknya, organisasi struktur secara lebih besar, menjadi budaya dia. Jadi mulai tingkat personal sampai tingkat yang lebih atasnya.
Kemudian bagaimana implementasi manajemen risiko di lingkungan BPK. BPK telah menerapkan keputusan BPK nomor C tahun 18 tentang kebijakan penerapan risiko di lingkungan BPK, serta keputusan BPK nomor 7 tahun 18 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan BPK. Dasar hukumnya adalah yang paling tinggi. Dia menggunakan keputusan BPK, sehingga dia bisa mengcover seluruh organisasi di bawahnya, unit terendahnya. Mulai dari Peraturan BPK nomor 1 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja pelaksanaan BPK, Peraturan BPK nomor 3 tahun 2005 tentang Restra BPK tahun 2029, Peraturan BPK nomor 6 tahun 2018, Peraturan BPK nomor 7 tahun 2018. Jadi manajemen risiko BPK terdiri atas proses utama serta inisiatif strategis yang dilakukan oleh seluruh pimpinan dalam pelaksanaan uh, kerjanya. Mulai dari visi, misi, tujuan strategis, dan ini yang investasi juga adalah mulai dari strategis sampai dengan tingkatan operasional di bawahnya. Proses utama lekat pada tusi dan wajib dilakukan oleh pimpinan pelaksana PK dalam mereka memastikan risiko PK dimitigasi sehingga tidak membuat pencapaian tujuan organisasi. Yang ini sistem proses di BPK kita sampaikan tadi, ISO 31018 dia menentukan lingkup konteks kriterianya. Apakah kalau kita mungkin kita artikan seperti konteks strategis, apakah konteks strategis operasional atau konteks operasional. Kemudian dia melihat risikonya bukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan risiko, peserta pelaporan, dan selanjutnya ini lingkup dan konteksnya, di mana proses akan diterapkan, tingkat strategis, operasional, program, proyek, dan aktivitas, konteksnya eksternal atau internal, dan tentukan kriterianya. Ini risikonya, ada input dan outputnya nanti daftar risiko di satuan kerja. Inputnya adalah standar internal, review dari standar profil risiko, kemudian bisa juga dari swab risiko, kemudian internalnya adalah restra, peta proses bisnis, review internal, terus internal lainnya. Ini edukasi kata kerja mereka, edukasi risiko, kemudian analisis risiko, kemudian evaluasi risikonya. Ini yang terkait dengan skor risiko tadi. Seperti rekan-rekan lihat bahwa ada risiko yang bersamaan nilainya di sini. Manakah yang kita pilih? Nah, jawabannya adalah sesuai dengan konteks risiko tadi. Kalau dia bersifat itu reputasi itu kalau dengan nilai sama itu akan lebih didahulukan tingkat reputasinya untuk penyelesaiannya. Karena karena BPK tadi harus menjaga nama baik dari unitnya. Kalau misalnya 24 ini. Dan ini ada skema lainnya menyampaikan itu. Nih, oh ya, ini dia yang C. Dia ada dampaknya lah penurunan reputasi, ada dampaknya penurunan kerja. Makanya mereka akan memprioritaskan dulu reputasi daripada penurunan kerja. Penurunan kerja mungkin lebih kepada internal organisasi, penurunan reputasi itu dia akan menjaga nama baiknya terhadap dari luar eksternal. Makanya mereka akan lebih fokus kepada menjadikan itu sebagai prioritas 2 dan selanjutnya. Dan kemudian terus ke 24 berikutnya menjadi prioritas nomor 3. Ada pelakuannya adalah mengurangi risiko, mengurangi kemungkinannya, mengurangi dampak, membagi risiko, media risiko, menerima risiko. Kemudian ini skemanya. Kemudian komunikasi. Jadi BPK dia memberikan penghargaan kepada unit penilai risiko di bawah yang bisa memberikan risikonya. Dia memberikan penghargaan kepada unit penilai risiko yang paling baik di antara UPK lainnya. Dan itu dilakukan dengan bentuk digitalnya. Untuk penghargaannya ada di kertas ini, kurang jelas kan dari sini tulisannya. Dan untuk melakukan review, mereka menggunakan aplikasi Prisma Risiko.
Untuk ini laporan untuk pencatatan pelaporan mereka buat laporan pemantauan risiko tiap tahun. Ini lebih untuk pengetahuan budaya risiko. Jadi budaya risiko itu memang di apa namanya? Setiap unit dari person paling bawah itu harus bisa mendedikasi satu risiko, minimal satu risiko untuk mereka mereka apungkan kepada unit pengendali risikonya, untuk kepada organisasi pengendalian risikonya. Hmm. Jadi untuk beresiko di BPK mulai dari tahun stopnya terkait dengan akuntabilitasnya, edukasi, reward punishment, sistem internalnya, komunikasi, integrasi dalam proses bisnis. Ini contoh pengetahuan dari risiko. Jadi terkait dengan WFH mereka membuat informasi ke pimpinan di mana tata laksana terkait dengan adanya work from home tersebut. Oke, sebentar. Ini contoh kata kerja risiko yang BPKP sebagai informasi saja. Kita sudah sangat paham terkait ini dari CE sampai dengan tabel sampai dengan terakhir. Saya nggak perlu jelaskan lagi kalau karena ini udah kita praktekkan. Nah, ini kita sebentar. Ini kita kerja eh, penilaian risiko dari BPK. Sebentar, saya buka ya. Pak Rival tak kelihatan, Pak, slide-nya. Yes. Belum lagi, Ki. Ini udah nampak ya? Udah. Ya, oke. Ini kata kerja dari BPK-nya, Formula 1, konteks manajemen risiko. Ini, Bu, ini bukan arti untuk kita pakai ya, tapi ini sebagai gambaran bahwa BPK juga menggunakan kata kerja terkait dengan manajemen risikonya, hampir sama dengan kita, namun mungkin sedikit ada perbedaan, itu aja. Jadi form 1 mulai dari konteks manajemen risiko, kemudian peta dan profil risiko, pengenaan risiko, rencana kontingensi, 4 laporan pemantauan semester 1, kemudian form 5, laporan pemantauan tahunan, laporan loss event database, manual IRU,
Jadi pertama yang bisa diterima, selera, ini yang tabel tadi. Itu apakah webinar? Mungkin itu kira-kira gambaran hasil diklat yang kita ikuti kemarin, Bapak Ibu. Ya, untuk sebagai informasi, kami kemarin melakukan diklat bertiga, saya, kemudian Pak Haji Zulmardinal, dan kemudian Pak Haji Andi Leswara. Mungkin nanti sesi kita bisa buka sesi tanya jawab. Nanti mungkin bisa Pak Haji Zulmardinal dan Pak Haji Leswara membantu menjawabnya juga. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Rival. Baik, terima kasih Pak Engki atas paparannya terkait dengan manajemen risiko kolaboratif. Sudah cukup banyak materi yang disampaikan dari mulai bagaimana perbandingan antara manajemen risiko yang dilakukan di BPK RI dan berdasarkan Perdep BPKP gitu. Secara prinsip mungkin tidak jauh perbedaan dari bagaimana proses manajemen risiko itu dilaksanakan. Baik, tadi sudah ada satu penanya dari Bapak Suherman di kolom chat. Pak Engki, pertanyaannya dokumen MR yang sudah disusun oleh OPD, apa manfaatnya dalam pelaksanaan audit oleh APIP? Mungkin bisa dijawab Pak Engki atau mungkin dari dua rekan lainnya, Pak Andi Leswara dan Pak Zulmadinal bisa nanti menambahkan dari jawaban dari Pak Engki. Silakan Pak Engki. Oke, terima kasih Pak Rival. Mungkin kita coba jawab dulu nanti sebelum difinishkan oleh Pak Haji Andi Leswara dan Pak Haji Rumadinal. Eh, Sebenarnya MR secara konsep itu lebih seharusnya ya kita bicara, karena kita diklat kita bicara tataran ideal, itu seharusnya memberi manfaat kepada OPD untuk gimana dia menentukan risiko-risiko yang akan bisa berpengaruh kepada pencapaian kegiatan baik tingkat OPD-nya ataupun tingkat Pemda yang akan ditargetkan. Jadi bagaimana dia bisa menilai risikonya, mengendalikan, dan kemudian memitigasi atas kebenaran risiko yang ada tersebut. Jadi sudah seharusnya konsep itu lebih kepada kebutuhan dari OPD. Kita bicara kondisi ideal. Namun untuk dari sisi inspektorat, kemungkinan bisa kita lakukan adalah kita bisa mengambil bagian dari untuk proses PKPT kita berbasis risiko, kita bisa mengambil bagian dari register yang mereka telah susun dan seharusnya telah kita evaluasi untuk menjadi bagian dari penilaian dari kita menentukan objek audit pemeriksaan tahunan kita terkait dengan PKPT kita, program kegiatan apa yang berisiko pada OPD tersebut yang bisa kita lakukan objek pemeriksaan, apakah apakah audit ketatan atau audit kinerja, dan bisa juga tingkatan Pemda kita bisa naik kepada audit kinerja terkait dengan apa namanya terkait dengan bentuk saya lupa juga nih istilahnya. Seperti adik kerja ketahanan pangan itu kan dari lintas bukan OPD-nya tapi terkait dengan lintas tujuan dari tingkatan Pemdanya, gimana kita mencapai ketahanan pangan dari Pemdanya. Jadi itu bisa menjadi objek juga. Bukan OPD-nya saja, juga terkait dengan bentuk tujuan kegiatan kita bisa lakukan audit di situ. Jadi bisa menjadi rujukan untuk objek PKPT bagi kita untuk pelaksanaan audit ketatan terkait dengan program atau terkait dengan Pemdanya, terkait dengan tujuan Pemda bisa ketahanan pangan yang saya sampaikan tadi. Mungkin kira-kira Pak Rival. Mungkin ini bisa ditambahkan kalau ada tambah lain. Baik, terima kasih Pak Engki atas jawabannya. Bagaimana Pak Andi Leswara, Pak Zul Madinah, Pak ada tambahan atau
Sudah cukup? Mungkin Pak Suherman bisa dikasih tanggapannya, Pak. Kalau tidak ada tanggapan berarti dianggap sudah cukup ya. Mungkin saya menjelaskan lagi tadi yang sampaikan oleh Bapak Hengki. Mungkin ya untuk dokumen MR yang telah disusun oleh PD itu manfaatnya dalam audit yaitu pertama dalam pelaksanaan penyusunan PKPT berbasis risiko. Jadi bisa nanti kita gunakan MR yang telah disusun oleh OPD itu bisa kita menentukan OPD mana yang nanti bisa menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan, kemudian menentukan nanti ketika akan melakukan audit kinerja tematik ya Pak Engki nanti Ya, tadi betul, maksudnya Pak. tematik itu bisa terhadap area program prioritas pemerintah yang mungkin mana nanti yang paling signifikan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemerintah atau program unggulan dari masing-masing Pemda. Jadi, berdasarkan manajemen risiko telah disusun itu, inspektorat atau PIP bisa masuk melakukan pengawasan. Kemudian juga di dalam pengawasan atau audit, ketika OPD itu telah melaksanakan atau menyusun manajemen risiko, eh, kita bisa melihat bagian-bagian mana yang menjadi titik kritis atau penanganan risikonya yang belum maksimal gitu, yang mungkin skornya itu masih tinggi. Bisa jadi itu baik itu risiko operasional ataupun risiko lain sebagainya, itu bisa kita lakukan audit di situ gitu untuk melihat sejauh mana eh, pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh auditi atau OPD. Mungkin itu sedikit menambahkan dari Pak Engki tadi. Eh, Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Arifan. Siapa yang seharusnya menyusun daftar risiko dalam suatu manajemen risiko tingkat Pemda yang dapat digunakan untuk menyusun risk register OPD? Silakan Pak Engki untuk dijawab. Eh, oke. Oh, so, kalau menurut teman kami itu yang sudah berisiko tingkat Pemda seharusnya itu gubernur. Namun mungkin dilakukan oleh Bapeda sebagai unit koordinatornya. Dan kemudian mungkin kita bisa memberikan masukan juga. Kalau memang kita pandang belum belum apa namanya atau kita pandang perlu memberikan masukan lah kepada Bapedanya. Jadi mungkin itu kira-kira Pak Rival. Jadi idealnya itu gubernur. Nah, namun tentu kita secara Roni tentu Bapeda yang melaksanakannya dan idealnya memang kita bantu untuk gimana dia bisa bisa melakukan itu. Mungkin demikian. Kalau ada pertanyaan lainnya mungkin Pak Rifan bisa face to face saja kita lakukan nanti. Baik itu jawabannya Pak Arifan dari pertanyaan yang telah disampaikan bahwa di tingkat Pemda itu yang menurut Pak Engki yang menjadi penyusun risikonya itu yaitu Bapak Gubernur, di mana dalam hal ini koordinatornya itu adalah Bapeda atau OPD yang menangani perencanaan daerah, kemudian dan juga inspektorat bisa melakukan memberikan advice atau consulting untuk melakukan penyusunan risiko tingkat Pemda tersebut. Mungkin kalau di kabupaten kota itu masing-masing Bapeda Kabupaten Kota sebagai koordinatornya, kemudian nanti inspektoratnya melakukan pembinaan atau konsultansi terhadap penyusunan risiko tersebut. Eh, Kemudian eh, selanjutnya pertanyaan dari Bu Mirza, apabila perangkat daerah tidak menyusun risiko register, apakah dalam penyusunan PKPT dapat diabaikan? Eh, karena PKP sebenarnya kalau kita pasti bicara konsep ya. Karena PKP kita berbasis risiko dan
kalau kita sekedar menunjuk-nunjuk OPD saja bisa kita tentukan OPD yang harus kita lakukan objeknya, OPD mana saja. Tapi karena kita PKPT berbasis risiko, tentu kita harus mendapatkan dan kita harus memberikan nilai tambah kepada OPD ini. Gimana kita cara memberikan nilai tambah? Tentu kita tentukan ke dulu OPD mana yang program OPD mana yang memang berisiko tinggi. Mungkin kalau dulu sebelum ada PKT berisiko kan kita udah daftar ke dulu mungkin pendekatan kita berdasarkan kita listing misalnya 5 OPD mana yang tahun ini ya ini kita lakukan kemudian besok itu kan bisa bisa kita langsung acak saja sebab kita tentukan listing saja kita pilih. Namun kalau kalau kita bicara PKT berbasis risiko, tentu kita harus membaurkan risiko di situ. Mana sehingga yang memberikan nilai tambah juga untuk OPD tersebut. Tentu kita tentukan nih mana OPD yang memang dia setelah hasil evaluasi kita dia mempunyai program-program yang memang berisiko tinggi yang perlu dilakukan apa namanya audit atau audit lah pada dasarnya. Sehingga kalau kita bicara PKT PT berisiko, tentu kita harus tentukan OPD mana, program OPD mana yang memang berisiko tinggi sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau kalau kita bicara PKT PT berisiko, kita harus bicara bagaimana program apa yang berisiko tinggi di OPD tersebut. Seperti saya bisa jawabnya. Kecuali kita tidak membuat KPT berisiko, kita bisa tentukan bentuk lainnya. Tapi kalau bicara PKT berisiko, kita harus tentukan program PD yang memang berisiko tinggi. Itu mungkin kira-kira yang kita bisa kita jawab Pak Pak Subak karena memang kita pilihan kita ada dua, mau PKT berisiko atau tidak. Kalau bicara PKT berisiko, kita harus menggunakan tentu seperti itu caranya. Kita tentukan program mana yang memang berisiko tinggi di OPD tersebut. Baik, terima kasih Pak Engki atas jawabannya. Jadi ketika kita menyusun PKPT berbasis risiko tentu harus menggunakan atau melakukan identifikasi risiko yang telah disusun oleh OPD dan menentukan program mana yang akan menjadi prioritas untuk kita lakukan pengawasan. Itu ya Pak Atau Engki Pak ya. atau Pak Haji Romanal Eh, akan menambahkan atau Pak Haji Adil Suara bisa dapat ya menambahkan. belum terdengar suaranya nih. Mana Pak Haji Andile Sora dan Pak Haji Zulmadinal. Mungkin bisa menambahkan. Itu Bu Mirza, gimana Bu Mirza? Apa sudah eh, puas dari jawaban Pak Hengki? Jadi bisa kalau OPD tidak menyusun registernya harus dipaksa untuk menyusun Bu Mirza. Jadi digas Bu supaya menyusun register karena ini juga kaitannya dengan penilaian maturitas SPP di mana di penilaian maturitas SPP itu kita kan diminta atau di ada aspek untuk identifikasi risiko dan evaluasi risiko. Nah, itu jadi kalau misalnya OPD itu tidak menyusun, tentu ini akan berpengaruh terhadap penilaian maturitas SPP di Pemda kita. Jadi kita sebagai APIP tentu harus melakukan pembinaan ini kepada OPD, bagaimana OPD harus menyusun register dan nantinya kita juga harus melakukan evaluasi terhadap register yang telah disusun oleh PD tersebut. Nantinya juga akan kita gunakan untuk eh, melakukan penyusunan PPBR yang nantinya akan menghasilkan PKPT berbasis risiko di tahun selanjutnya. Mungkin itu tambahnya dari tadi yang disampaikan oleh Pak Hengki. Selanjutnya ada dari pertanyaan Pak Tanto di Dik Arisandi. Apakah sudah ada pemerintah kota kabupaten di Sumbar yang bapedanya aktif membina, mendampingi MROPD? Kok sepertinya jadi tugas inspektorat? Nah, gimana nih Pak Hengki? Apa ada Pak Hengki menerima informasi nih bapeda mana yang sudah aktif untuk mendampingi MROPD ini Pak Hengki? Silakan Pak Hengki. Kita bicara teori dan praktek ya. Kalau teori memang seperti kita sampaikan tadi, itu risiko harus menjadi budaya, harus terintegrasi mulai dari tingkatan paling bawah sampai tingkatan manajemen puncak di atas.
Namun memang faktanya memang apa namanya, risiko itu menjadi jenis tugas tambahan. Kalau BPK dia eh, berisiko dari setelah udah dimasukin dia gimana pemahaman bagaimana dari pimpinan puncaknya dia bisa pimpinan puncak mendukung untuk gimana di bawah bisa bergerak untuk bisa melakukan manajemen risiko tersebut. Ya, memang kita bicara teori tadi, praktis seperti itu. Jadi memang artinya memang butuh lebih dari kita, mungkin inspektorat. Memang susah. Memang atau mungkin seluruh BPDA diikutkan diklat risikonya mungkin tidak apa-apa juga. Karena seperti kemarin saya dapat informasi dari beberapa teman BPDA, oh, ada yang kemudian dia ikut diklat ke UNAN tuh apa itu kemarin tuh. Mereka setelah memahami apa berisiko mendukung kok, mendukung dia. Artinya setelah mereka paham, oh, nggak salah Pak Rifat juga ikut diklat ya. Itu mereka mendukung bahwa memang ternyata berisiko itu penting setelah mereka memahaminya. Mungkin itu yang perlu kita kita apa namanya? Kita dukung atau kita dorong gimana supaya secara unit Bapeda bisa menjadi koordinator melakukan manajemen risiko di daerah, apakah dalam bentuk apakah kemudian di pimpinan daerah mendukung dalam bentuk melakukan pelatihan lah namanya atau didiklatkan lah atau disertifikasi lah. Namun memang itu yang atau bisa atau dalam bentuk tekanan dari kita gimana supaya tetap jalan. Memang kita walaupun kalau kita cuma bicara praktek tata laksana kita akan apa namanya, kita akan mundur, kita akan tidak ayo udahlah sepertilah atau mungkin kita bisa seperti itu. Pemerintah kan harus membuka trigger melakukan sesuatu untuk gimana supaya hal baik best practice ini bisa jalan. Mungkin bisa kita lakukanlah tetap mendorong, menekan atau memberikan meminta gubernur supaya memberikan arahan lebih lanjut atau seperti saya bilang tadi mendiklatkanlah mungkin proses-prosesnya terkait dengan key personnya gimana sih dia bisa lebih memahami terkait dengan gimana tersebut adalah seharusnya menjadi satu kebutuhan mereka bahwa dengan risiko mereka kegiatan mereka akan lebih lancar dilakukan. Mungkin seperti itu kira Pak Rifal. Jadi teori menyatakan seperti ini, praktek seperti ini, dan gimana kita sekarang supaya sebagai unsur pengawas mungkin bisa menekan, mendorong gimana supaya PEDA lebih berperan itu. Mungkin itu kira-kira jawaban Pak Rifal. Baik, terima kasih Pak Hengki. Jadi intinya diklat ya Pak Hengki ya, nama pedanya Iya. didiklatkan eh, supaya bisa mengerti nih bagaimana manajemen risiko kolaboratif. Jadi Walaupun di silakan Bapak Ibu. perlu di kelas sertifikat juga, Bapak juga Pak Rifal sebenarnya. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu dari Inspektorat Kabupaten Kota dan juga dari Bapak Ibu Provinsi nanti kita bisa sharing knowledge kepada bapedanya masing-masing untuk memberikan pemahaman tentang manajemen risiko dan bagaimana eh, pengenalin atau pelaporan dari manajemen risiko ini harus dijalankan oleh Bapeda, di mana eh, Bapeda kan sebagai leading sector atau koordinator di dalam komite struktur risiko Pemda. Itu ini merupakan tugas dari Bapeda dan kita sebagai lini ketiga tentu tidak bisa terjun langsung dalam mengontrol manajemen risiko ini ke OPD-OPD, namun kita melakukan tugas pengawasan. Tentu ini bagian dari kesehatan Bapeda, tapi kita harus sering mengingatkan Bapeda, baik itu secara by surat atau secara langsung. Jadi lakukan koordinasi dengan Bapedanya masing-masing. Mungkin nanti Bu Irban 2 bisa dikasih kiat-kiatnya nih gimana eh, jalinan komunikasi yang telah dilaksanakan dengan Bapeda nih Bu Irban untuk bisa nanti Inspektorat Kabupaten Kota bisa laksanakan. Tadi sudah terpantau Bu Irban 2 sepertinya ada. Silakan Bu Irban 2 nanti bisa memberikan tambahan nanti bagaimana eh, koordinasi yang telah dilaksanakan dengan Bapeda Sumbar untuk terkait dengan manajemen risiko ini, Bu. Eh, Selanjutnya silakan Bu Irban 2 dulu. Bu Febria Sabrina.
Baik, terima kasih Pak Rival. Dapat jatah juga saya ngomong di sini. Padahal jadwalnya Selasa besok ya. Baik, terkait dengan Bapeda Kepolisian, sekarang untuk tahun 2026 ini kita sudah mulai bekerja sama ya, koordinasi dengan Bapeda, juga dengan BPKP. Pada saat ini BPKP sedang melakukan pembinaan terkait dengan manajemen risiko di Pemprov. Jadi sudah ada agenda-agenda kita untuk pembinaan terhadap OPD terkait dengan manajemen risiko ini yang melibatkan Bapeda dan juga BPKP dan Inspektorat. Jadi mungkin rencananya kita juga akan mengadakan rapat internal terkait tim ya, tim dari ini 1 sampai 3 manajemen risiko di Pemprov. Kemudian juga kita akan melakukan workshop dengan OPD terkait dengan penyusunan MR. Nah, itu saat ini yang sudah kita lakukan di tahun 2026 ini, Pak Rival. Mudah-mudahan itu berjalan ya. Ini demikian, Pak Rival. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Irban. Terkait dengan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk manajemen risiko ke depannya. Selanjutnya dari Inspektorat Payakumbuh, Pak Engki, saya berpendapat bahwa manajemen risiko ini sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap OPD. Dan dari manajemen risiko itulah APIP menyusun PKPT berbasis risiko. Jadi ini bukan pertanyaan ya Pak Engki, tapi penegasan pernyataan dari Inspektorat Payakumbuh tentang setuju bahwa manajemen risiko ini harus dilaksanakan oleh setiap OPD untuk PKPT berbasis risiko. Selanjutnya dari Pak Dian Agung Satria dari Inspektorat Kota Padang. Sehubungan dengan permintaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar pemerintah daerah menyusun risiko kemitraan pada register, apa definisi risiko kemitraan pada Pemda dan contoh risiko kemitraan yang relevan pada pemerintah daerah? Silakan Pak Engki. Baik, sebenarnya saya kurang pas menjawabnya. Mestinya BPKP jawabnya langsung. Namun memang untuk kemarin kita pernah ada penambahan selain risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD, risiko strategis operasional PD, ada lagi risiko fraud dan risiko kemitraan. Untuk dua risiko terakhir ini memang kami belum mendapatkan definisi operasional yang paling pas itu, dan memang belum ada kami baca edaran secara resmi atau per KBKP menjelaskan tentang ini. Tapi memang baru disampaikan secara lisan, itu saya tahu. Namun mungkin ini terkait dengan juga bahwa risiko tersebut bisa dinamis. Jadi bahwa risiko harus disesuaikan dengan kondisi kegiatan yang ada sekarang. Mungkin saya memahami seperti itu. Tidaknya mungkin praktek didulukan, teori mungkin nanti disusukan. Kalau kami di mengartikan bahwa risiko kemitraan kami kaitkan dengan risiko dengan pihak ketiga. Jadi OPD tersebut yang mempunyai hubungan dengan pihak ketiga itu dia harus mengidentifikasi apa saja risiko yang mungkin timbul dengan hubungan tersebut dengan pihak yang bisa muncul dengan hubungan dengan pihak ketiga tersebut. Itu yang kami definisikan. Kalau fraud mungkin terkait dengan kita tahu juga terkait dengan kecurangan. Namun kalau kemitraan seperti yang kita definisikan bahwa itu terkait dengan pihak ketiga dari OPD tersebut. Demikian kira-kira Pak Rival. Baik, terima kasih Pak Engki atas penjelasannya. Jadi eh, risiko kemitraan itu yang terkait dengan apa Pihak ketiga dengan dari pihak ketiga ya, ya. dengan pihak ketiga mungkin yang OPD-OPD-nya atau pemerintah daerahnya sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga atau ada dari BUM, BUMD atau swasta lainnya di masing-masing pemerintah daerah yang mungkin ada kaitannya dengan pendapatan daerah misalnya atau terkait dengan infrastruktur atau tata kelola yang lainnya yang mungkin dengan adanya perjanjian tersebut ada suatu tujuan yang hendak dicapai oleh Pemda atau dari OPD-OPD yang terkait yang sudah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atau
ada hubungan PKS dengan P3. Jadi itu eh, yang harus diidentifikasi oleh masing-masing OPD ya Pak Engki, Ya, betul. supaya nanti tujuan tersebut bisa tercapai dan tidak ada halangan-halangan dalam proses pelaksanaannya. Misalnya mungkin PKS, misalnya Bapenda nih, Bapenda dengan lembaga PT atau swasta mana gitu, mungkin Jadi ada ngundang misalnya. perjanjian kerjasamanya untuk dalam rangka peningkatan pendapatan daerah gitu. Jadi harus diidentifikasi risikonya nih, apa ini risikonya yang bisa terjadi dengan kemitraan ini. Risiko yang akan mengakibatkan mungkin putus kontrak atau tidak berjalannya operasionalnya, jadi sehingga pendapatan daerah jadi berkurang. Mungkin seperti itu contohnya ya Pengki ya. Betul, Pak. Eh, Mungkin itu salah satu contohnya Pak Dian yang mungkin relevan dengan pemerintah daerah. Nanti bisa lebih jelasnya nanti kita bisa lihat tanya mungkin ke yang sudah menyusun lengkap risiko kemitraan tersebut. Nah, ini juga ada contohnya dari Pak Fauzan, Irban 4 Provinsi. Contohnya pelaksanaan KPBU seperti yang dilakukan Damas Raya. Ini apa nih KPBU nih Pak Fauzan? Silakan Ustaz Fauzan mungkin lebih detail menjelaskan. Silakan Pak Fauzan bisa di unmute. Udah ya? Bilang ya. Gak apa-apa off cam Pak Fauzan, tapi bisa suaranya kedengaran. Biar kita bisa paham Kali. nih contohnya itu seperti apa KPBU. KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ya itulah intinya kerjasama Pemda dengan badan usaha yang ada di daerah. Itu mungkin. Jadi harus diidentifikasi risiko kemitraannya itu apa saja yang bisa menghambat dari Tujuan. tujuannya, yaitu tujuannya pengadaan lampu penerangan jalan. Jadi itu nanti. Itu ya Pak Dian, mungkin gimana Pak Dian? Eh Masih ada tambahan atau sudah? Bapak Ibu yang lain, silakan. Bagi yang ingin bertanya pada Pak Hingki, kalau tidak ada, mungkin masih ada lagi nih. Terkait manajemen risiko, dilakukan monitoring manajemen risiko oleh masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini, siapa penanggung jawabnya? Dari Irban Wilayah 3, Inspektorat Solo Selatan, Ibu Erdas Fitri. Silakan Pak Hingki. Maksud pertanyaannya siapa penanggung jawab monitoring manajemen risiko oleh manajemen masing-masing perangkat daerah. Mungkin penanggung jawab di Irbannya ya maksudnya ya. Oh, bukan instansinya, inspektorat atau Bapeda yang melakukan monitoring manajemen risiko. Eh, Kalau monitoring mungkin karena saya secara teknis tidak telah melakukannya kemarin, belum melakukannya, tapi mungkin kalau saya pahami itu mungkin inspektorat lebih pasnya, karena Bapeda mungkin lebih kepada pembuatan kebijakannya. Bisa memang seperti itu. Jadi kalau pemantauannya kan lebih kepada inspektoratnya. Atau Bu Ria bisa menambahkan? Oke. Silakan Bu Riban menambahkan bagaimana nih Bu kebijakan di Pemprov terkait dengan ini Bu, terkait dengan manajemen risiko ini. Siapa yang monitoringnya, inspektoratnya apa fungsinya, Bapedanya apa? Mungkin bisa dikasih gambarannya Bu, mungkin. Baik, saya coba jawab ya dengan yang ada di susunan tim yang ada di Pemprov. Jadi untuk monitoring manajemen manajemen risiko perangkat daerah itu di unit kepatuhan ya. Itu unit kepatuhan itu kalau di Pemprov itu asisten 1, 2, dan 3. Nah, ini selama ini memang belum berjalan ya di Pemprov. Jadi maka tahun ini kita ada perbaikan. Jadi kita tambahkan satu biro, yaitu biro organisasi
untuk menyusun laporan pemantauannya. Nah, kemudian kalau untuk inspektorat itu di lini ketiga, itu sebagai unit pengawas. Nah, itu untuk melakukan eh, pengawasan terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko, itu baik itu review, evaluasi maupun audit di seluruh OPD maupun di Pemprov sendiri. Mungkin itu sedikit tambahan Pak Rival. Terima kasih. Jadi mungkin koreksi Baik, terima Pak Rival. kasih. Udah paling pas itu Bu Irban jawab tuh. Ya, Nanti Bu Irban aja jawab lagi. hmm, baik, itu ya Bapak Ibu. Jadi yang melakukan pemantauan terhadap manajemen risiko di Pemda itu dari lini pertama, yaitu dalam hal ini kalau di Pemprov itu asisten. Ini Nah, kedua, Pak. sementara lini kedua ya. Ini kepatuhan. Oh ya, oh ya, lini kedua, lini kepatuhan, lini pertama itu dari OPD ya, Ibu ya, yang sebagai pemilik risiko. Ya. Lini kedua untuk yang melakukan tugas pemantauan atau monitoring manajemen risiko. Sementara inspektorat ada di lini ketiga yang melakukan pengawasan bisa melalui evaluasi MR atau lain sebagainya. Itu Bu Irdas. Mungkin di Inspemprov seperti dijelaskan Bu Febria tadi ditunjuklah biro organisasi untuk membantu tugas asisten, di mana untuk secara strukturnya ada di asisten, tapi mungkin di kabupaten kota kalau mungkin ada kalau di bawah asisten itu ada bagian ya kabak ya, mungkin bagian organisasinya mungkin yang ditunjuk atau siapa yang mungkin ditunjuk oleh asisten sebagai unit kepatuhannya di lini kedua. Ini mungkin sebagai tindak lanjut dari evaluasi SPP juga ya Bu Irban ya, untuk tindak Ya. lanjut kita di Pemprov untuk bagaimana struktur risiko ini berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin itu Bu Irdas. Berarti unit kepatuhan dikoordinir oleh asisten ya Bu. Iya Bu. Unit kepatuhannya ada di asisten sesuai dengan struktur risiko. Kapan idealnya monitoring manajemen risiko dilakukan? Setiap bulan, triwulan, atau sekali setahun? Silakan Pak Engki atau Bu Irban nih. Mungkin pakai Bu Irban, tapi sejauh lu sejarah daripada kena marah Bu Irban nanti. Kalau sejarah yang saya baca pergubnya itu pelaporan pelaporan oleh unit kepatuhan itu per 3 bulan dan per tahun yang harus dilakukan oleh Tuhan. Jadi mungkin lainnya Bu Irban menambahkan juga. Iya, sudah pas, thank you. Secara triwulan dan tahunan. Ya, itu sesuai Peraturan. Pergub Ya. Pergub Sumbar nomor 3 tahun 2021 ya Bu. Sesuai pedoman juga. Sesuai pedoman juga. Dan itu mengacu ke Peraturan Deputi BPKP nomor 9 ya tadi ya. Perdep BPKP itu dilakukan secara triwulan atau bulan Bu? Triwulanan dan tahunan. Triwulanan dan tahunan, bukan bulan ya Bu ya. Berarti triwulanan dan tahunan dilakukan penilaian. Dan itu harus idealnya di OPD melaporkan melalui eh, biro organisasi ya Bu, berarti nanti ya. Ya, laporannya kepada Gubernur dan gubernur inspektorat. ya, Gubernur untuk inspektorat. disampaikan ke unit kepatuhan. Iya, melalui organisasi gubernur melalui Ya. unit kepatuhan. Dan inspektorat melakukan evaluasi atas laporan tersebut ya. Ya. Atau ya. Oke. Itu dari Bu Aulia dari Inspektorat Tanah Datar. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kalau sudah tidak ada karena sudah menunjukkan pukul 10:30 persiapan sholat Jumat, Pak Rifal, mungkin bentar. Mungkin kita silakan tutup dengan closing. pantun nih, Pak Rifal ya. Hah? Kita tutup dulu dengan pantun nih Pak Rifal. Silakan Pak Engki closing statementnya melalui sebuah pantun. Ya. Eh, 2 buah Pak Rifal. Jadi kita Iyalah dua batuku buah di pantun seriang, tiga boleh aja. bata dua lah. Ketika jume orang bikulai. Oke, Bataku oke. ni dalam para tumbuh subur di Hmm, tepi pematang. hmm.
Ambo bukan nak marah, hanya berbagi diklat nak batang. Hmm. Dicik pada kepala boleh. Cakep. Cakep. Ah. Asam kandi gunanya bumbu untuk palamak masakan rendang. Cakep. Penyampai nasalah jan masuk ke kalbu. Karena nambah ya kadibo pula. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi man. Siap. Lancar. Baik, Bang Engki. baik. Dengan berakhirnya pantun yang telah disampaikan oleh Bapak Engki tadi, maka berakhir pula kegiatan sharing ilmu lipat kita pada pagi hari ini mengenai manajemen risiko kolaboratif. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kita di Inspektorat Daerah Kabupaten Kota dan juga Provinsi. Baik, Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silahkan diisi absennya di Linktree yang telah disediakan. Dan nanti sertifikat juga akan di-share di Linktree yang tersebut gitu. Dan juga materi nanti setelah kita dapat dari Pak Materi, silakan Pak Engki nanti di-share materinya ke admin. Nanti kita akan Ya. share di link drive Linktree. Silakan Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Linktree tersebut. Baik, Dan sebagai itu sekian pendengar Pak Rival, Ah, itu Selasa yo. besok mungkin dari yang certified-nya kita dapatkan lagi. Jadi Oh harap ya, Bapak Ibu ikut, jangan ya lupa Bapak Ibu ikut untuk informasi juga mungkin hari Senin kita akan lakukan BIMTEK penggunaan aplikasi e-review narasumber dari Itjen Kemendagri langsung dari Pak Irsus Itjen Kemendagri dan dilanjutkan hari Selasa sharing ilmu diklat CGRA Certified Government Risk Assurance dari narasumber Ibu Febria Sabrina. Terima kasih, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, betul.